Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra, saya dari PBS 3C. Nah, materi yang saya bawakan yaitu tentang pengertian dan pengaturan. Pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan atau bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan pengaturannya itu ada 3. Yang pertama, kebijakan memberikan keluasan perusahaan atau deregulasi. Yang kedua, kebijakan prinsip kehati-hatian bank, prudential banking. Nah, poin ketiga, pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dengan melakukan kegiatan operasional yang tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Mungkin itu materi yang bisa saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3C. Yang pertama, sejarah Bank Islam. Bank Islam yang lebih dikenal dengan Bank Syariah ada karena diadopsinya sistem perbankan syariah atau yang berbasis ajaran Islam ke dalam sistem perbankan konvensional yang kita ketahui sejak lama. Adapun pengertian perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang pelaksanaannya didasarkan kepada hukum syariat Islam, dan yang menjalankan sistem ini adalah bank syariah atau bank Islam itu sendiri. Yang pertama, sejarah perbankan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sejarah bank Islam tidaklah jauh dari pembahasan perekonomian umat muslim pada zaman Rasulullah SAW. Kegiatan ini disebut muamalah yang mencakup, yaitu penerimaan titipan harta berharga, yang kedua peminjaman uang, yang ketiga pengiriman uang dengan menggunakan akad-akad sesuai ajaran Islam. Seiring dengan peningkatan perdagangan antara Syam dan Yaman yang berlangsung paling tidak sebanyak 2 kali setahun, penggunaan cek yang mulai dikenal. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa penggunaan cek untuk, yaitu pertama, membayar tunjangan kepada mereka yang memiliki hak dalam masa pemerintahannya, dan yang kedua, digunakan para penerima untuk mengambil gandum impor dari Mesir di Baitul Mal. Dan berdasarkan cerita-cerita tersebut, sudah jelas bahwa telah terdapat proses perbankan pada masa itu. Yang kedua, sejarah berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman sudah tahu belum bagaimana sejarah perbankan Islam berdiri di Indonesia? Yaitu dimulai ketika Bank Syariah Muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat merupakan pelopor berdirinya Bank Syariah pada tahun 1991. Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, maka dari itu keberadaan Bank Islam pun menjadi sangat penting. Adapun pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan banyak krisis di bidang perbankan, sehingga banyak bank konvensional yang berjatuhan. Dan namun pada saat itu Bank Muamalat masih tetap kokoh berdiri dan bertahan. Para bankir yang terinspirasi dengan hal tersebut kemudian memicu pendirian Bank Islam yang kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri yang merupakan bentuk syariah dari bank mandiri konvensional. Hingga saat ini, Bank Syariah Mandiri
pada akhirnya cukup sukses, sehingga dibuatkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berisi tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang sistem perbankan di Indonesia. Dalam peraturan atau undang-undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa ada dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sejak itu, para pelaku bisnis perbankan mulai mendirikan berbagai bank berbasis syariah, antara lain Bank IV, Bank BTN Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Syariah, dan lain-lain. Kemajuan perkembangan perbankan syariah tercatat mencapai rata-rata pertumbuhan pada asetnya sebanyak 65% lebih per tahun. Sehingga sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem yang diakui internasional sebagai yang terbaik dan terlengkap. Dan dari penjelasan materi mengenai sejarah Bank Islam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Del Nur Aziza. Di sini saya membawakan materi tentang prinsip-prinsip operasional dalam Bank Islam. Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional dalam Bank Islam ada 6. Yang pertama, prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau yang biasa disebut syahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana atau yang biasa disebut mudarib dengan suatu persetujuan di awal. Kemudian prinsip mudharabah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mudharabah mutlakah, di mana mudarib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang akan dikehendaki. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik modal, sedangkan mudarib bertindak sebagai pengelola atau pelaksana. Yang kedua, prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, prinsip wadiah. Prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi barang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Kemudian prinsip wadiah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, wadiah yad-damanah, di mana penerima titipan berhak mempergunakan dana atau benda yang dititip tetapi tetap dengan konsekuensi barang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, wadiah amanah, yang berarti tidak memberikan wewenang kepada penerima titipan untuk mempergunakan dana atau benda yang dititip. Yang keempat, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Yang kedua, salam, yang berarti pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Yang ketiga, istisna, yang berarti pembelian barang sesuai dengan pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, prinsip jasa-jasa. Prinsip jasa-jasa ini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua adalah wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga adalah kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau
atau biasa disebut kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang keempat adalah sarf. Sarf adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun tidak sejenis, berdasarkan kesepakatan warga sesuai dengan harga pasar pada saat dipertukarkan. Prinsip yang terakhir, yang keenam, adalah prinsip kebajikan. Prinsip kebajikan adalah penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran kardul hasan, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuannya menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Baiklah, itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang syarat pendirian bank syariah. Nah, syarat-syarat pendirian bank syariah ada 3, yaitu yang pertama, model BUS atau Bank Umum Syariah. Nah, pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nilai modal disetor paling kecil senilai 1 triliun. Adapun kepemilikan asing yang hanya boleh paling banyak 99% dari modal disetor baik berupa rupiah atau valuta asing. BI juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30% dari modal yang diwajibkan. Yang kedua, yaitu sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum dan tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak bank atau pihak lain di Indonesia. Yang ketiga, yaitu sumber dana modal disetor untuk bank tersebut dan tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah, termasuk dari tujuan pencucian uang atau money laundering. Nah, syarat yang kedua yaitu model UUS atau unit usaha syariah. Nah, modal yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbentuk unit usaha syariah adalah 100 miliar seperti yang tertuang dalam KBI nomor 11/10 tahun 2019 tentang unit usaha syariah dan khusus untuk spin-off unit usaha syariah. BI hanya akan mewajibkan modal dasar senilai 500 miliar yang harus dimiliki oleh unit usaha syariah untuk spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Nah, syarat yang ketiga yaitu modal BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya. Yang pertama, senilai 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten Kota Madia, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Yang kedua yaitu senilai 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah provinsi di luar wilayah yang disebutkan pada butir nomor 1. Yang ketiga yaitu 500 miliar untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir nomor 1 dan 2. Nah, modal yang disetor tersebut yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, nilai investasi dalam rangka pendirian BPRS tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Hidayat. Di sini saya akan membawakan materi yang kelima yang berjudul Rambu-rambu prudensial banking bagi bank Islam. Penyaluran dana dalam sistem istilah perbankan syariah yang bisa disebut dengan pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dalam menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah. Pembiayaan syariah adalah pembiayaan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisi unit, di mana bank syariah bisa berkedudukan sebagai sobul mal, modal ribut, atau sebagai orang kegiatan perbankan bergerak dengan dana masyarakat atas dasar kepercayaan
maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan. Ada beberapa prinsip pembiayaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya ialah dengan melakukan prinsip 3R yang terdiri dari return principle, repayment, dan risk bearing. Adapun prinsip 2 yang digunakan yang ini yakni prinsip 5C, yakni karakter, condition, collateral, capacity, dan capital. Prinsip 4P yakni prinsip yang terdiri dari personality, purpose, dan perfect, dan payment. Penyebab permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: faktor internal bank, yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan dalam melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian. Faktor internal ini terdiri dari petugas pembiayaan, pengurus atau pejabat, aplikasi sistem, dan faktor eksternal yang terdiri dari karakter, kapasitas dan sistem penyaluran dan pembiayaan tanpa analisa, monitoring. Karakter permasalahan yang berasal dari nasabah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karakter tidak mau bayar dan usaha tidak mampu membayar. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan bervariasi tingkat keuntungan bank. Risiko-risiko tersebut yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko yang dapat berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Dapat dikategorikan sebagai berikut ini: risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan, risiko pembiayaan, dan risiko modal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.